Pemirsa, sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur ludes terbakar Sabtu pagi. Rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tengah pergi berakhir pekan. Rumah milik Munir di Jalan Jagadan, Kelurahan Ponowijayan, Ponorogo, Jawa Timur ini terbakar hebat Sabtu pagi. Upaya warga memadamkan kebakaran terkendala karena rumah dalam keadaan terkunci. Api terus membesar dan merembet ke ruangan lain. Dari keterangan saksi, pemilik rumah tengah pergi berakhir pekan. Setengah 6 itu kan keluar asap dari sebelah belakang, ini ada kamar belakang kan, keluar. Yang pertama kali tahu malah ibu saya, waktu itu saya di kamar. Begitu saya keluar, itu ternyata yang punya rumah nggak ada, kosong lah. Jadi tadi malam sekitar jam 3 itu Pak Munir sekeluarga itu ke Lamongan. Jadi detik ini Pak Munir masih di Lamongan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam berikutnya setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Namun bangunan dan perabot rumah milik dosen IAIN Ponorogo ini ludes tak bersisa. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan supir pick-up yang biasa mengirim sayur dan buah ke Bali berunjuk rasa di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka protes karena tidak mampu membayar biaya rapid test yang menjadi syarat melintas ke Bali. Aksi unjuk rasa ratusan sopir pick-up diwarnai adu mulut antara demonstran dan polisi. Massa menolak dibubarkan walau aksinya mengganggu arus lalu lintas di depan pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Massa menggelar unjuk rasa di depan pelabuhan sebagai bentuk protes. Mereka keberatan atas biaya rapid test yang harus dijalani sebagai syarat melintas ke Pulau Dewata, Bali. Pasalnya dalam seminggu mereka bisa bolak-balik melintas hingga 3 kali. Massa mengancam akan terus menggelar aksi bila pemerintah tidak segera memberikan solusi terbaik untuk mereka. Sementara itu, pemirsa, mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 dari rumah sakit kembali terjadi. Kali ini terjadi di kota Ambon, Maluku, di mana ratusan orang dan pihak keluarga mengambil paksa jenazah positif COVID-19 dari dalam ambulans. Saat direbut oleh warga, jenazah sempat jatuh di jalan. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku. Sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta. Dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Evaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Sebelumnya di Ambon, Maluku, puluhan orang menghadang dan mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis tidak berdaya menghalau massa. Massa nekat mengambil paksa jenazah dari dalam ambulans saat melintasi kawasan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Petugas medis pun tidak bisa mencegah aksi massa ini. Keluarga menolak pasien diamankan dengan protokol COVID-19 karena pasien tersebut semula menderita tumor, lalu berlanjut terinfeksi virus corona. Setelah mengambil paksa, massa bahkan membuang peti jenazah. Aksi ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Namun setelah mendapat pemahaman dari Sekda dan Kapolres Maluku, pihak keluarga akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dengan protokol untuk pasien COVID di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Fanti Watimena, iNews melaporkan.
Sejumlah mobil dan motor dini hari tadi terlibat tabrakan beruntun di ruas Jalan Kebon Sirih Timur, Jakarta Pusat. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengendara mobil yang melaju kencang dalam pengaruh alkohol. Inilah 3 dari 5 mobil yang terlibat tabrakan beruntun di ruas Kebon Sirih Timur, Jakarta Pusat dini hari tadi. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil berjenis SUV yang melaju kencang di Jalan Kebon Sirih Timur tiba-tiba oleng dan menabrak 4 mobil yang tengah terparkir di bahu jalan. 2 kendaraan rusak parah termasuk mobil penabrak, sementara 3 mobil lainnya dan sebuah motor hanya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga penabrak dalam pengaruh alkohol. Mobil dari ujung ngebut. Terus? Tiba nabrak parkiran. Ya 4 mobil lah. 4 mobil. Saat dia nabrak itu dalam mobil ada berapa orang bang yang nabrak ini bang? 1 orang. Laki perempuan bang? Laki. Kondisinya gimana, mabuk apa enggak sih? Ya saya kurang tahu lah dia kondisinya. Kalau lihat kondisinya mabuk. Diduga kelebihan penumpang, sebuah minibus travel mengalami pecah ban dan menabrak truk tronton dari arah berlawanan. Sopir dan kondektor minibus mengalami patah tulang dalam kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Beginilah detik-detik usai tabrakan terjadi antara minibus travel yang mengalami pecah ban dengan truk kontainer di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo pada Jumat petang. Puluhan penumpang dalam minibus pun langsung dievakuasi warga dan dilarikan ke Puskesmas Banyu Putih, Situbondo. Sedikitnya 11 orang mengalami luka ringan di bagian kaki, kepala, hingga lengan. Sementara sopir dan kenek minibus serta 2 penumpang di bagian depan mengalami luka serius di kaki dan tulang bahu. Kecelakaan terjadi karena minibus diduga kelebihan muatan hingga membuat ban kiri depan pecah. Minibus yang seharusnya hanya berkapasitas 17 orang diisi penuh hingga 20 orang. Pecah ban, jadi pas waktu naik belokan ke kanan, nah badan eloknya oleng ke kiri, pecah ban, ya langsung ngebalik ke kanan, kayak mau ngebalik gitu kan. Nah, saya banting ke kiri, ngebalik lagi. Ini truk masih jauh sebetulnya, cuman dia nyari ini arahnya kemana, apakah kiri apa ke kanan, dia ngikutin. Nah, dan akhirnya tadinya saya mau buang ke parit, cuman takutnya jurang kan. Nah, akhirnya ya udah langsung pres. Para penumpang minibus kini masih menjalani perawatan di Puskesmas Banyu Putih. Sementara kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi warga terdampak bencana tanah longsor di Jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja, Sulawesi Selatan terus berlangsung. 9 rumah rusak berat dan akses Jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo terus melakukan evakuasi korban longsor yang terjadi di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. 3 titik longsor membuat 9 rumah warga rusak berat di Desa Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, dan Jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja, kilometer 24 terputus. Puluhan kepala keluarga yang berada antara 2 titik longsor di kilometer 21 dan 23 terisolir. Longsor dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan berdurasi lama serta struktur tanah yang labil. Upaya selanjutnya adalah kita koordinasi dengan pihak kelurahan dan teman-teman TRC ada di lapangan sekarang untuk mengecek kondisi terakhir terkait dengan warga yang ada di antara titik kilometer 21 dan 24. Kemudian informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa sebagian dengan warga-warga yang terjebak di dalam itu sudah keluar melalui jalan-jalan kampung yang bisa keluar dari titik antara 21 dan kilometer 24. Pak, bencana ini ada korban jiwa atau gimana Pak? Ya, untuk sementara alhamdulillah tidak ada, hanya memang ada kerusakan rumah yang cukup parah.
Sejak April 2020, kondisi jalan yang longsor sudah mengalami retak hingga puluhan meter. Dan Jumat kemarin pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah longsor di wilayah Kota Palopo. Insiden ini juga sudah terjadi pada sepekan lalu, sehingga tim reaksi cepat BPBD Kota Palopo melakukan kaji cepat di lapangan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Ainus melaporkan. Bagaimana proses perbaikan 9 rumah rusak dan akses jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja yang terputus pasca longsor? Sudah bersama kami Wakil Wali Kota Palopo, Bapak Rahmat Basri Bandaso. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mas. Pak Rahmat, hingga sejauh ini bagaimana Pak penanganan kondisi terkini di lokasi Pak? Ya, jadi terima kasih. Pemerintah sudah kerjasama dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan dan juga dari TNI dan Polri bersama masyarakat sekarang ini kita coba memberikan penanganan khusus supaya masyarakat yang menggunakan akses jalan ini bisa ada alternatif. Karena sekarang di kilometer 24 itu putus total. Dan ini adalah jalan menghubungkan Kota Palopo dan Tanah Toraja. Dan banyak pengguna akses jalan ini. Oleh karena itu, kami, pemerintah Kota Palopo dan masyarakat serta dari Balai, ini kita coba membuat akses supaya masyarakat bisa menggunakan akses ini dengan segera. Dan juga ini kita akan gunakan untuk melakukan evakuasi masyarakat yang terjebak di beberapa titik longsor. Terima kasih. Kalau untuk alat beratnya Pak, apakah sudah mulai diturunkan ke lokasi? Tantangannya apa Pak? Sebenarnya alat berat ini kita sudah turunkan beberapa hari yang lalu karena longsornya ini sepertinya juga agak bersahabat. Kan tidak langsung longsornya ini drop, ya, tidak langsung ambruk gitu. Jadi longsornya cukup bersahabat lah saya katakan karena longsornya pelan-pelan. 2 hari yang lalu itu baru 2 meter turun. Kemarin intensitas hujan cukup tinggi, langsung ambruk gitu. Jadi masyarakat juga sudah memahami mitigasi bencana, sehingga dengan demikian tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa Pak. Kemudian untuk masyarakat korban longsor ini untuk sementara waktu dievakuasi kemana Pak? Kami evakuasi ke rumah-rumah keluarga yang terdekat, ya, dan juga kita gunakan fasilitas pemerintah yang terdekat. Ada kantor kelurahan yang kita gunakan untuk evakuasi. Dan juga dari BPBD sudah menyiapkan tenda-tenda untuk evakuasi. Kalau untuk bantuan sendiri Pak yang sudah diberikan apa saja bentuknya Pak? Apakah masih ada kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak Pak? Iya, bantuan ini telah kami kondisikan melalui Dinas Sosial. Ya, kami telah memberikan bantuan sembako dan juga dari dinas yang terkait. Ini kita sudah menggunakan beberapa fasilitas pemerintah seperti alat berat dan juga fasilitas yang lain untuk memberikan bantuan supaya beban masyarakat bisa berkurang. Terima kasih. Oke, Pak, terakhir Pak, ini kan katanya jalanan ini kemudian tanah juga sudah lama retak Pak. Artinya retaknya ini tidak tiba-tiba begitu Pak. Kemudian antisipasi apa Pak yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah kota setempat Pak untuk mengantisipasi hal ini kembali terjadi Pak? Iya, jadi kami mencoba menganalisa bersama dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan untuk kita membuat antisipasi bagaimana supaya ke depan tidak terjadi lagi longsor pada titik-titik yang sekitar longsor yang ada sekarang. Oleh karena itu, koordinasi yang penting dan juga analisa bersama dengan tim-tim pakar tentang longsor ini. Baik. Perlu kami informasikan juga sedikit bahwa memang di lokasi longsor itu topsoil atau lapisan tanah itu memang tidak terlalu tebal dan di bawah itu adalah batuan granit sehingga ya perlu analisa struktural lah dari para ahli bagaimana kita membuat jalan supaya aman dari longsor. Terima kasih. Baik, terima